Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4C. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Mas? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Semangat untuk belajar. Semangat ya. Udah masuk sekolah, sudah PTM. Senang apa sedih, Mbak Mas? Senang. Senang ya. Ya, kita berharap, kita berdoa semoga ini tetap berjalan dan kita bisa menambah kelas lagi. Ya, dan nanti kita bisa kembali seperti dulu lagi. Ya. Oke, Mbak Mas, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Nanti sekalian berdoa. Ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pihak supaya bertindak dan taat. Berdoa selesai. Oke, Mas, dilihat halaman 24 sama 25. Buku paket halaman 24 sama 25. Dan biasanya dalam Oke, sudah. Mbak Mas, di halaman 24 ya, itu ada tulisan F12. Ketemu enggak, Mbak Mas? Di halaman 24. Ketemu enggak? Ketemu ya? F12. Ketemu? Enggak ketemu di buku paket. Lihatnya di buku paket. Kalau dilihat di wajahnya Pak Roman enggak ada tulisan F12. Ya, di buku paket di halaman 24 bagian atas. Ketemu ya? F12. Terus kemudian kalau kita bandingkan di halaman 25, di halaman 25 itu ada kontrol S, CTRL S. Ketemu? Ketemu, Mbak Mas? Ketemu ya? F12 itu sekali lagi bukan F12 loh ya. Tekan F, tekan 1, tekan 2. Bukan seperti itu loh, Mbak Mas ya. Kalau kita perhatikan di keyboard, itu kan ada tombol F12. Ya. Fungsinya sama untuk menyimpan. Tapi fungsi kedua ya Mbak Mas ya, itu ada bedanya. Bedanya kalau F12 itu digunakan untuk menyimpan nama yang berbeda. Kalau Ctrl F atau save ya, kita untuk menyimpan nama dengan nama yang sama. Bedanya di situ Mbak Mas. Lanjut di halaman 26. Di halaman 26 ya, itu kita menyimpan 26. Itu kita menyimpan dengan cara yang ketiga, yaitu menekan icon save. Icon save itu gambarnya disket. Gambarnya disket yang bagian atas tuh Mbak Mas. Untuk membedakan antara save sama save as melalui gambar ya, itu kalau yang save as atau F12 itu ada pensilnya. Tapi kalau save itu enggak ada pensilnya. Jadi cuma gambar disket saja. Yuk, sekarang Mas Valen, Pak Roman minta bantuan Mas Valen. Dibacakan yang perlu tahu Mas Valen. Perlu tahu. Iya. Halaman 26. Ayo coping ya. Suara apa itu? Ketemu Mas Valen? Halaman 26. Bagian bawah perlu sendiri, tahu. Pak. Ya. Yang coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, Pak. Ikon-ikon disorot pada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar akan menampilkan tulisan tertentu pada gambar tanpa perintah
Ctrl S, Ctrl Z, Ctrl Y, dan seterusnya bila disorot. Sorot. Perintah itu dapat digunakan sebagai pengganti fungsi ikon yang disorot. Jadi perintah save dapat diganti dengan Ctrl S. Begitu pula ikon-ikon lain. Perhatikan dengan seksama. Terima kasih, Mas. Ya, Mbak Mas. Masih ingat nggak pas waktu di pelajaran Corel Draw itu Ctrl Z itu untuk apa? Undo, betul. Kalau copy? Ctrl C. Ctrl C. Terus kalau Ctrl V untuk apa? Ctrl V. Paste. Paste, betul. Ini yang jawab Mas Rehan saja. Yang lain kemana Pak Arman enggak tahu. Ya. Terus kalau Ctrl Z untuk apa? Z. Ada yang tahu? Z? Z itu temannya undo. Apa Pak? Redo. Ya. Ctrl Z temannya undo. Namanya adalah redo. Oke. Mbak Mas, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z ya, itu kita gunakan di MS Word juga. Ya. Jadi jangan dilupakan. Nanti kita akan bawa sampai ke kelas 6. Bahkan kalau sampai kamu bekerja kayak Pak Roman seperti ini juga digunakan. Ya, jadi tetap dipakai. Sekarang lanjut di halaman 27. Di halaman 27 itu membuka file lama. Pertanyaan Pak Roman, kemarin kita mengetik apa Mbak Mas? Mengetik apa? Halo, Mbak C. Are you there? Belajar mengetik. Belajar mengetik. mengetik, Pak. Masih ingat filenya disimpan di mana? Di Di dokumen. Masih ingat namanya apa? belajar mengetik. Belajar mengetik. Oke. Namanya belajar mengetik, menyimpannya di dokumen. Dua itu kita pegang. Ingat ya? Namanya belajar mengetik, nyimpannya di dokumen. Oke, kita buka MS Word-nya. Udah. Ada yang tampilan MS Word-nya kayak Pak Roman seperti ini? Atau sudah muncul di kertasnya? Udah muncul di kertasnya. Oke, sudah muncul di kertasnya. Seperti ini? Ya. Seperti ini, Pak Mas? Iya. Oke, yuk bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya kalau sudah muncul seperti ini ya. Yuk, klik file, Klik file. klik file. Pilih. Ya, Ya udah. ya. Terus kita lihat dulu, ada tulisan open, Mbak Mas? Ada. Ada? Siapa yang nggak ketemu tulisan open? Open, ini loh open. Open yang itu kan yang di bawahnya. New. Di bawah new. Siapa yang nggak ketemu open? Ketemu? Oke, klik open. Klik open. Siapa yang sudah muncul kotak dialog open? Udah. Yang sudah berarti Ya. jangan ngikutin Pak Roman. Yang sudah Udah, jangan Pak. ngikutin Pak Roman karena Pak Roman belum muncul. Ya. Yang belum muncul ada tulisannya browse. Yang belum muncul siapa? Ngacung. Kok ngacung? Nyebut. Nggak kelihatan ya Pak Roman ya. Nah. Oke. Udah. Pak Roman browse. Kalau sudah browse muncul seperti ini. Kotak dialog open. Ini namanya kotak dialog open. Sudah ya? Sudah muncul kotak dialog open? Udah. Sekarang tadi kita nyimpannya di mana? Dokumen. Dokumen. Di sini dokumen diklik. Dokumen diklik di sini. Sudah? Dokumen sudah diklik? Udah. Namanya apa tadi? Namanya Belajar mengetik. belajar mengetik. Sekarang dicari belajar mengetik. Ada tanggalnya ya yang kemarin ya?
Iya. Ya, di sini Mbak Mas, anak panahnya diklik-klik-klik. Kita cari. Pak Roman punyanya banyak banget, jadi Pak Roman carinya pelan-pelan. Kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 30. Ini ya? Ini ya, ketemu ya? Tanggal 30/09/2021 belajar mengetik 4C ya? Iya. Ya, sudah ketemu? Kalau sudah ketemu diklik satu kali. Kalau sudah ketemu diklik satu kali. Dah. Sudah? Sudah ketemu? Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah? Kalau sudah klik open. Di sini open. Di sini open. Klik open. Belajar mengetik dengan sulit Oke. Ketemu Mbak Mas? Ketemu? Kayak gini? Ya? Ketemu ya? Ini adalah cara membuka file yang sudah pernah disimpan. Itu di halaman 28. Kita menggunakan cara yang kedua. Ya, kita menggunakan cara yang kedua. Sampai sini ada pertanyaan, Mbak Mas? Enggak, Pak. Kita membukanya menggunakan apa? File. File? Open. Open. Ya, file open. Open itu artinya buka. Ya, kalau membuka pintu kan open the door. Ya. Open the window, membuka jendela. Tapi kalau membuka file berarti bukan open file ya. Jadi file open. Sudah Mbak Mas? Sudah. Oke, sekarang yang kita klik diperbaiki. Kita klik diperbaiki setelah titik. Sudah. Sudah? Udah. Pak Arman mau tanya, yang kedap-kedip itu namanya apa Mbak Mas? Kursor. Namanya adalah? Kursor. Kursor. Betul. Namanya adalah kursor. Oke, enter satu kali Mbak Mas. Enter satu kali. Sambut. Udah. Kalau sudah, enter satu kali. Oke, sudah. Kalau sudah Mbak Mas, sekarang kita lihat di halaman 29. Di halaman 29 yang praktik 2.5. Praktik 2.5 bagian bawah, kita langsung lihat ke nomor 2. Itu ada, ketiklah kalimat berikut pada lembar kerja tadi. The word is a big book, and those who don't explore and think about it read only a page. Ketemu tulisan itu? Yuk, itu ketik di MS Word seperti ini. Yuk. Sudah? Itu cuma ngetik saja Mbak Mas. Oh, satu. Itu ditulis. Ketik. Dunut. Oh, dunut. Itu bukannya yang kemarin ya, Pak? Iya, itu yang kemarin. Tapi kan kita melanjutkan mengetik. Oh, udah. Oh, belum. Explore. And think about only
Only it. Read only page. Read only page. Sudah, yay. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita enter 1 kali, Mbak Mas. Enter 1 Enter 1 kali. Ya, kita enter 1 kali. Kita tulis yang di nomor 6. Kita ketik ya. Kita ketik di nomor 6 itu artinya ya, artinya koma di nomor 6. Kamu lihat di buku paket di nomor 6. Itu artinya dunia ibarat sebuah buku. Ya. Dunia ibarat sebuah buku. Diketik aja. Dan siapapun ibarat apa tadi? Ibarat. Oh, dunia ibarat. dilihat di buku paket aja. Jangan di punya Pak Roman. Halaman 29, Mbak Lesia. Yang nomor 6. Tidak menjelajah. Sudah. Dan memikirkannya. Hanya membaca halaman. Dah. Oke, kalau sudah, ya Mbak Mas. Kalau sudah, sekarang kita akan menyimpan. Mbak Mas, diingat, ketika kita sudah membuka dokumen, terus kemudian kita menambah tulisan lagi, tapi kita tidak menyimpan, kemudian kita keluar, kemudian kita pilih no, tidak menyimpan, yang terjadi adalah hasil ketikanmu dari sini sampai sini akan hilang. Jadi kembali seperti semula. Nah, terus gimana Pak biar agar sampai terakhir di sini Pak? Kalau sampai terakhir di sini berarti kita harus menyimpan. Menyimpannya tidak menggunakan F12, tidak menggunakan Save As, tapi kita menggunakan Ctrl S. Yuk bareng-bareng, Ctrl S. Ctrl tekan tahan S. Udah, Muncul apa? Kalau Mas Ceta berarti nanti langsung muncul perintah pertama Mas Ceta. Tapi kalau yang lain yang sudah membuka, pasti, loh Pak, tidak terjadi apa-apa. Terjadi apa-apa enggak? terjadi apa-apa. Terjadi enggak? Mas, itu sudah menyimpan. Sekali lagi, itu sudah menyimpan. Jadi kalau nanti kamu membuka lagi, itu tidak di sini terakhir. Terakhir tidak di sini. Tetapi di mana Pak? Terakhir di sini. Jelas ya? Jelas?
Jelas, Mbak Mas? Jelas. Jelas ya? Jadi terakhir di sini, bukan di sini. Jelas? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak ada. Kalau udah ada sekarang dilihat di halaman 30, Mbak Mas. Di halaman 30. Di halaman 30 itu mencetak file. Mencetak file kalau bahasanya kita tuh sering nyebutnya apa? Ngeprint ya. Pak, mau ngeprint. Nah, seperti itu mencetak. Cara mencetaknya gimana? Yuk bareng-bareng. Klik file, Klik file, klik file, 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 file. Cari di bagian tengah, biasanya di bawahnya save as. Itu ada tulisan print. Ketemu enggak? ini ya ketemu. Ketemu enggak? Ketemu, Pak. Ketemu? Kalau ketemu sekarang diklik print. Dah. Nah, Mbak Mas, ketika kita mengklik print, ya, ketika mengklik print itu printer tidak akan bekerja, Mbak Mas. Karena kita hanya ngeklik menunya saja. Sebelum mencetak, kita harus perhatikan peralatan kita untuk mencetak. 1, printernya sudah dinyalakan atau belum. 2, apakah ada kertasnya. Yang ketiga, kabel penghubung antara printer dengan CPU atau laptop itu benar-benar sudah terhubung atau terpasang. Biasanya port USB, ya. Lanjut, Mbak Mas. Nah, terus ngeprintnya bagaimana Pak agar bisa mencetak? Mencetak, ini ada klik print ini, Mbak Mas. Ini. Print ini untuk mencetak. Jadi kalau sudah kamu klik print ini, maka printer akan bekerja. Perintahnya di sini, bukan di sini. Ya, bukan di sini, tapi di sini. Terus Pak, di sini ada kopi. Kopi 1. Punyamu kopinya berapa? 1. 1. Ini tahu enggak maksudnya kopinya 1? Bukan kopi diminum ya. Kertas. Kertasnya 1. Iya. Iya. Gini, Mbak. Kopi itu digunakan untuk memperbanyak berapa kali kita mencetak. Kamu ingat ketika kamu di fotokopian? Iya, ingat. Ingat. Coba perhatikan. Kamu bawa 1 lembar kertas. Iya. Kamu bilang sama masnya, Mas, saya mau fotokopi. Banyaknya berapa, Mbak? Mesti kan ditanya gitu. Iya. 100. Ya. 100 itu, Pak Arman mau tanya, apakah masnya, 1 pencet, 1 pencet, 1 keluar pencet, 1 keluar pencet, sampai 100 kali? Enggak. Enggak. Ada menu yang untuk langsung sekitar 100 kali, Mbak Mas. Menunya yang mana? Yang ini. Ini kopi 100. Jadi 100 ini, jika punya 1 lembar saja, maka munculnya 100. Pak, saya punya 10 lembar, Pak. Berarti 1000 kertas yang akan muncul. Paham, Mbak Mas? Jadi cukup 1 kali perintah, maka akan muncul sesuai yang kalian inginkan. Pak, saya cuma 20 saja, Pak. Ya sudah 20. Nanti munculnya 20. Tergantung filenya berapa lembar. Gitu ya, Mbak Mas ya? Iya. Jelas? Jelas. Terus kemudian di sini ada printer. Printer ini adalah nama printer yang digunakan. Harus sesuai, harus sama. Kalau tidak sama sesuai dengan printer, dia tidak akan mau mencetak. Ya. Terus kemudian dan sebelah kanan, ini print preview namanya. Print preview ini adalah hasil sebelum dicetak. Nanti hasilnya munculnya seperti ini. Jelas, Mbak Mas? Jelas. Pak, untuk membatalkan gimana, Pak? Untuk membatalkan kita bisa klik anak panah yang di sini, Mbak Mas. Ada enggak punyamu? Siapa yang enggak ada? Siapa yang enggak ada? Kalau enggak ada, ya ini bisa diklik ya, Mbak Mas ya, bisa diklik. Nanti kembali lagi seperti semula. Nanti kalau enggak ada, itu bisa yang namanya ESC, escape yang ada di keyboard pojok kiri atas. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Enggak. Enggak ada? Oke, kalau enggak ada pertanyaan, Mbak Mas, Pak Rohman cukupkan untuk pertemuan hari ini ya, Pak Rohman cukupkan.
hari ini tidak ada tugas. Minggu depan Pak Roman kasih tugas prakteknya. Ya. Pak, saya tidak punya komputer, Pak. Saya ngerjakan tugasnya bagaimana, Pak? Silahkan ketika kamu pas PTM, ya, kalau pas kamu PTM, kamu setelah pulang PTM, izin sama orang tua, kasih tahu orang tua untuk mengerjakan tugas TIK di lab komputer. Pak Roman, persilahkan. Ya, tapi ingat, tidak bareng-bareng. Yuk, satu kelas, kerjakan semuanya yuk di lab komputer. Tidak boleh seperti itu. Jelas, Pak Mas? Tetapi ingat, harus izin orang tua dulu, biar nanti orang tua menjemputnya juga tidak menunggu terlalu lama. Jelas? Ada pertanyaan sebelum Pak Roman akhiri? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Roman cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ya, kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Selamat belajar. Dadah. Bye bye.